Jadi pemirsa bagaimana mitigasinya? Kita akan tanyakan langsung dengan peneliti ahli muda BRIN Dr. Sony Aribowo. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Sony, Selamat jadi pagi. sebenarnya apa penyebab dari gempa bermagnitudo 4,9 yang terjadi kemarin itu? Jadi ya betul sebetulnya gempa kemarin itu kalau kita lihat dari lokasinya itu adalah di jalur dari Java Back Thrust. Jadi Java Back Thrust ini adalah sebuah sesar yang memang sudah diidentifikasi sejak lama oleh mulai Van Bemmelen di 1949, kemudian Simanjuntak dan Barber di tahun 92 dan 96, dan ada deformasi crustal yang direkam oleh Kulali dengan data GPS. Jadi penyebabnya itu ada di lokasi yang memang merupakan jalur dari sistem Java Back Thrust ini, yang mana dia terbagi menjadi beberapa segmen. Dan kalau kita plot secara kasar mungkin ya dari BMKG, itu ada yang dinamakan di segmen Citarum yang lainnya itu adalah di utara Jatiluhur hingga ke arah Bekasi. Pak Sony, dari pergerakan sesar Java Back Thrust tadi, kemudian ini kan ada gempa yang terjadi 4,9 magnitudo. Disusul lagi ada beberapa gempa walaupun kekuatannya lebih kecil dibandingkan yang gempa utama. Nah, sebenarnya seberapa besar potensi dari pergerakan sesar tadi hingga kemudian menyebabkan gempa? Kalau seberapa besar, ini mungkin kita bicara magnitud ya. Nah, magnitud gempa itu sangat berhubungan dengan geometri patahannya. Jadi patahan semakin panjang, itu geometri patahan yang semakin panjang itu akan menimbulkan magnitudo yang semakin besar. Jadi kalau dalam penelitian ini memang maksimum magnitudnya bisa sampai 6,4. Tetapi saat ini mungkin yang terilis adalah 4,9, dan gempa-gempa kecil tadi itu semacam aftershock ya. Jadi dia merupakan gempa-gempa susulan yang fungsinya menstabilkan si kerak bumi, pergerakan kerak bumi tersebut. Oke, Pak Sony, jadi dengan terjadinya pergerakan sesar kemarin ini, apakah ini juga berpotensi memicu pergerakan sesar lainnya? Tentunya sebetulnya bukan memicu ya, karena memang Indonesia ini memang negara yang rawan dengan gempa bumi. Jadi ketika kita ada gempa bumi di satu tempat, itu tidak secara langsung memicu, tetapi memang sumbernya ada di mana-mana begitu. Jadi sebagai contoh, kita punya sumber gempa bumi megatrust di selatan Jawa. Nah, di Pulau Jawanya sendiri itu ada beberapa sesar aktif yang sudah teridentifikasi seperti Cimandiri, Lembang, dan Java Back Thrust Fault ini. Jadi memang akan selalu bergerak, dan ini dinamakan sesar aktif karena setidaknya mengalami pergerakan sekali dalam 11.000 tahun. Jadi sudah sewajarnya kalau memang kita hidup di daerah rawan gempa bumi, dan kita mesti waspada akan bahaya gempa bumi tersebut dengan melakukan edukasi dari pendidikan usia dini, saya pikir begitu. Oke, Pak, untuk disederhanakan lagi, tadi kan dikatakan terjadi itu setelah 11.000 tahun. Berarti setelah gempa semalam itu, apakah kemudian dalam waktu dekat mungkin ada potensi gempa lagi yang terjadi akibat pergerakan sesar Java Back Thrust tadi, Pak? Dalam waktu dekat kita tidak bisa meramalkan ya, tetapi memang pasti akan bergerak karena subduksi itu terus dia merupakan pendorong dari gerakan-gerakan atau dinamika yang ada di kerak bumi. Jadi selama subduksi masih berjalan, proses geologi masih berlanjut, itu akan bergerak. Hanya saja kita memang tidak tahu pasti waktunya kapan. Oke, Pak Sony, jadi kalau Java Back Thrust ini dia melintas di bagian selatan Jakarta, kemudian Bogor, Depok. Nah, di sekitar itu apakah ada potensi lain sesar-sesar yang sudah lama tidak bergerak dan bisa saja akan bergerak kapanpun? Yang pasti ada ya, maksudnya Java Back Thrust ini adalah sebuah sistem. Jadi kalau di publikasi yang pernah saya publikasikan di tahun 2022 itu, sesar ini memang tidak cuma satu garis.
tapi ada beberapa garis khususnya di setelah Jatiluhur ya. Jadi kalau kita lihat itu ada propagasi patahan ke arah utara yang melewati saluran Kalimalang. Nah itu apa ya? Jadi memang kita perlu melakukan monitoring bekerja sama dengan BMKG untuk menanam alat-alat monitoring gempa di sekitar sistem sesar Java Back Arthrus tadi. Ya, ya. Tadi memasang alat monitoring yang lebih advance dan juga dari masyarakatnya bagaimana diedukasi, semoga kemudian bisa lebih tanggap terhadap bencana dan juga lebih waspada. Terima kasih Pak Sony atas analisanya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Sony. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.